Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini yang saya akan bahas adalah cara merawat bibit anggur supaya tumbuh subur dan cepat besar. Jadi di video ini yang saya akan bahas tentang bibit anggur dari awal kita tanam dan perawatannya. Ini varian Veles, usianya 1 bulan, lebih 1 minggu. Kita tanam di tempat ini, kita grounding ya, dengan menggunakan rostock. Nih, rostock yang kita gunakan adalah Red Master untuk varian ini atau varian Veles. Dan kita menggunakan rostock yang ukurannya sama dengan entres yang kita sambungkan supaya dapat menyatu sempurna seperti ini. Ini rostocknya dan ini entresnya. Kita sambung di tengah-tengahnya, kita belah tengah secara presisi. Jadi presisi itu entres yang kita sambungkan kiri kanan sama nih, seperti ini. Lancip ya. Dan ini menjadi menyatu sempurna. Nanti ketika batang primer ini bertumbuh, maka batang bawah dan skion atau entres yang kita sambungkan ini nanti akan menyatu sempurna. Oke. Pertama yang kita bahas adalah media tanam di tempat ini. Kalau di tempat ini kita hanya menggunakan tanah setempat dan sekam mentah untuk pohon ini. Sekam mentahnya aja cuma sedikit. Ini dominan tanah setempat yang kita gunakan. Sama di sebelah sini ini malah nggak pakai sekam mentah, ini tanah langsung. Nah, setelah bibit ini kita tanam, kita memupuk dengan NPK Ponska. Ditabur di sini, kemudian kita timbun dengan tanah sebanyak setengah sendok makan. Supaya slow release ya. NPK yang kita gunakan adalah NPK Ponska Plus untuk pohon ini. Dan kawan-kawan boleh menggunakan merek apa saja, yang penting grade fertilizernya seimbang antara N, P, dan K. Setelah tumbuh ke sini, tunas air kita buang semuanya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tunas air seperti ini kita buang. Nih. Jadi tidak ada tunas air yang kita pelihara di batang primer. Ini kita buang. Lalu setelah sampai di para-para, tunas air seluruhnya kita pelihara untuk nantinya kita jadikan cabang tersier di para-para ini. Vigor ya. Pengaplikasian fungisida dan insektisida kita lakukan rutin, seminggu sekali, atau paling lambat 2 minggu sekali untuk pengaplikasian fungisida dan insektisidanya. Nah, setelah sampai ke para-para, kita belokkan seperti ini. Nanti seluruh tunas air kita pelihara untuk kita jadikan cabang tersier. Tetap kita seleksi, yang terlalu tertinggal kita buang. Karena nanti akan makan waktu lebih lama lagi jika tersier yang kita buat dari tunas air ini tertinggal dan kita tunggu. Tetapi kita bisa menahan tunas air yang terlalu vigor untuk menyeragamkan. Tapi kalau masih juga belum seragam, tinggalkan. Buang saja tersier yang terlalu jauh tertinggal. Pertumbuhannya seperti ini. Bebas dari jamur dan hama. Jadi betul-betul. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah sampai para-para baru kita belokkan. Seperti ini. Nah, jadi pemupukannya kita melakukan pemupukan rutin. PSB setiap minggu 1 kali di pohon ini. Kemudian NPK 2 minggu sekali kita tambahkan. Paling lambat 1 bulan sekali. Kalau 2 minggu ternyata kita buka masih ada NPK-nya yang belum hancur atau belum larut, kita tidak perlu menambah pupuk lagi, biarkan saja. Nanti seiring dengan penyiraman yang kita lakukan, maka dia akan terurai. Nah,
daun yang jelek seperti ini kita buang. Oke. Nah, seperti ini ya. Tuh, terlihat. Sama seperti ini. Ini di awal pertumbuhannya bibitnya tidak terlalu subur nih. Terlihat dari riwayat tanaman ini, kecil ya daunnya. Kecil dan kusam. Tetapi setelah kita tanam dan kita rawat dan kita pupuk, menjadi sangat vigor. Tuh, daunnya lebar-lebar. Lalu sudah seperti ini, daun-daun yang tua dan rusak seperti ini kita buang nih, seperti ini. Nih. Bersih ya, biar nggak jadi sarang hama. Tuh. Lalu kita sisakan daun yang masih bagus nih. Tunas air kita buang secara keseluruhan. Setelah sampai para-para, baru tunas air kita pelihara seperti ini. Cukup vigor ya, terlihat. Kita lihat dari bawah nih, ini enggak ada tunas air, terus kita buang semua. Setelah sampai ke para-para, barulah tunas air kita pelihara semuanya. Nah, ini kita belokkan ke para-para. Nanti ini sangat vigor nih sulurnya nih. Nanti setelah panjang ini kita sesuaikan dengan rambatan, baru ujungnya kita hentikan untuk kita jadikan sekunder ya cabang ini ya. Cabang jadi primer yang kita belokkan ini kemudian kita sebut sebagai cabang sekunder. Seperti itu. Setelah cabang terbentuk semuanya dan batang sudah mulai berubah warna agak kecoklatan, baru kita masukkan pupuk generatif untuk merubah fase tanaman ini dari vegetatif ke generatif untuk memasuki fase pembuahan ya. Jadi rekan-rekan pemula, ini video ini cenderung saya peruntukkan untuk rekan-rekan yang masih pemula. Kalau untuk rekan-rekan yang senior, hal-hal seperti ini sudah mengerti. Tetapi untuk rekan-rekan pemula, biar tahu cara merawat tanaman anggur yang baru kita tanam ini. Nih. Jadi pupuknya hanya PSB dan NPK Ponska Plus. Kalau nggak ada PSB, pakai apa? Pakai POC. POC-nya dari apa? Dari apa saja? Boleh dari air cucian beras yang kita fermentasi dengan E4, boleh menggunakan urin kelinci dan bahan-bahan lainnya yang kita fermentasi atau kita dekomposer dengan bakteri E4 atau Lactobacillus. Seperti itu. Bahkan kalau tidak ada itu lagi, tidak punya POC, siram saja pakai air cucian beras. Sama, hasilnya juga bagus. Jadi pemberian pupuk organik atau POC maupun PSB maupun pupuk kandang, kalau ini nggak pakai kohe ya sama sekali. Di tempat ini kita kebun sosial lokasi 2 ini kita nggak pakai kohe. Itu untuk keseimbangan. Jadi pengaplikasian pupuk organik untuk keseimbangan. Jadi kita juga menggunakan organik, juga menggunakan sintetis. Namun dominan kita memakai organiknya lebih banyak. Supaya media tanam ini tetap subur dan tidak rusak, serta mikroba yang ada di dalam tanah ini tetap hidup. Jadi tanah di sini tetap gembur. Nih, kalau penggunaan pupuk kimia terlalu banyak menyebabkan tanah menjadi keras dan rusak, tidak gembur. Jadi sesuatu yang diaplikasikan berlebih itu tidak baik. Oke, sampai di sini. Nanti kita akan belokkan, ini sudah kita belokkan, nanti ujungnya ini setelah sampai, saya ingin membuat sekunder ini 2 meter ya. Setelah ini 2 meter maka ujungnya kita potong. Ini sulur kita buang ya. Jadi semua sulur kita buang. Sulur itu ini seperti ini yang keluar dari cabang dan untuk mengikat bagi tanaman ini ke pegangan, untuk pegangan ini sulur. Ini kita buang. Nanti setelah sampai 2 meter ketika masih kecil seperti ini ujungnya kita potes atau kita potong. Saya pembuahan
berpindah ke cabang-cabang tunas air yang sedang bertumbuh dan kita jadikan cabang tersier atau cabang buahan nantinya. Nah, itu ya. Jadi untuk rekan-rekan pemula yang menanam anggur, bahwa tanaman anggur ini wajib dipupuk supaya subur, wajib diaplikasikan fungisi insektisida secara rutin untuk mencegah serangan jamur dan hama. Karena tanaman anggur ini secara morfologi endemik dengan jamur daun-daunnya ini. Jadi mudah sekali terserang jamur manakala pertama kelembapannya terlalu tinggi, terkena air hujan, sirkulasi udara tidak lancar, maka spora jamur akan tumbuh. Karena ini menggunakan atap UV, juga tidak jaminan bahwa pohon anggur ini kemudian tidak terkena jamur. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi sebelum terkena, kita aplikasikan perawatan rutin dengan fungisida dan insektisida untuk mencegah serangan jamur dan hama. Rutinnya fungisida ya kalau ini. Kalau insektisida tidak selalu saya gunakan. Kalau kira-kira ada indikasi mulai terserang hama, baru kita aplikasikan insektisida. Biasanya hama yang menyerang di sini adalah yang pertama ulat, yang kedua kutu kebul, yang biasa bersembunyi di balik daun seperti ini. Yang ketiga kutu perisai menyerang batang ya. Jadi kalau untuk rutinnya justru fungisidanya, karena fungisida ini kalau di tanaman anggur seringkali harus kita aplikasikan karena tanaman ini sering terserang jamur manakala cuaca lembab atau sirkulasi udara tidak lancar. Jadi seluruh tunas air kita buang seperti ini, daun yang jelek kita buang biar tidak jadi sarang hama atau menambah kelembapan juga. Jadi semua ya, di saya nih, saya membuang seluruh tunas air di batang primer dan membuang daun tua yang rusak nih, kita buang. Ini pun sama, jadi nggak ada tunas air di batang primer. Tunas air baru kita pelihara setelah sampai di para-para untuk kita jadikan cabang. Sampai di sini rekan-rekan pemula bisa menirunya ya, atau minimal bisa paham dengan perlakuan atau perawatan tanaman anggur dari awal tanam dan memasuki tahap pembentukan serta perlakuannya. Jika masih kurang jelas dengan apa yang saya sampaikan, boleh ditanyakan atau didiskusikan di kolom komentar. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.